Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tukang Muslim. Video kali ini adalah proses pembuatan kursi yang rangkanya itu terbuat dari besi hollow 2x2. Untuk alasnya di sini saya menggunakan multiplex. Untuk video saya sebelumnya itu alasnya saya menggunakan papan. Jadi bedanya hanya di bagian alas dan juga modelnya. Jadi untuk model kali ini itu adalah model yang paling simple dan sangat mudah untuk teman-teman praktekkan. Untuk bahannya di sini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini itu adalah besi hollow biasa, bukan hollow galvanis. Jadi ini besi berkarat ya teman-teman. Cuman kalau misalkan kita amplas seperti ini, kemudian kita finishing menggunakan cat 2 kali atau menggunakan cat dasar, itu dijamin hasilnya hampir sama dengan besi galvanis, asal bagus di bagian finishingnya. Untuk proses pembuatannya ini sangat mudah ya teman-teman. Bisa dilihat langsung atau disimak videonya. Untuk ukuran dari kursi ini tuh tingginya kurang lebih 45 cm dengan lebar 38 x 38 cm. Untuk total bahan yang dipakai dalam satu buah kursi ini tuh kurang lebih 4,5 meter. Jadi kalau misalkan kita butuh 4 kursi atau mau buat 4 kursi, itu kita cukup beli besinya 3 batang. Tapi perlu diketahui bahwa model daripada kursi ini itu hanya model kotak biasa ya teman-teman, tidak pakai sandaran. Kalau misalkan kita mau bikin kursi yang ada sandarannya, itu berarti satu buah kursi cukup satu batang. Dengan ukuran tinggi seperti tadi kurang lebih 45 cm untuk tingginya, kemudian lebarnya 38 x 38 cm. Kalau mau pakai sandaran itu bisa cukup satu batang besi. Kursi ini tuh bisa dipakai anak-anak dan dewasa karena ukurannya yang bisa menyesuaikan. Beda dengan kursi yang sudah pernah saya buat sebelumnya, itu tingginya kurang lebih 75 cm dan memang itu dikhususkan untuk kursi cafe yang peruntukannya untuk dewasa. Untuk proses pengelasan pada kursi ini itu saya sarankan untuk dilas full ya teman-teman, karena kursi ini itu jelas tidak kita tahu yang pakai itu apakah orang yang berat badannya atau yang biasa-biasa saja, maka perlu untuk dilas full juga, karena kursi ini tuh nantinya akan bergerak atau dipindah-pindah ke sana kemari, disorong-sorong, maka diwajibkan untuk dilas full ya teman-teman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebenarnya ini itu adalah proses pembuatan kursi yang menurut saya paling gampang, karena modelnya yang kotak, tidak kemudian kecil di atas atau besar di bawah. Sebagaimana yang sudah pernah saya buat di video saya sebelumnya, itu memang khusus kursi cafe dan memang bentuknya harus dibuat seperti itu, juga sesuai dengan pesanan daripada customer kita. Untuk ukuran tempat pijakan yang di bagian bawah itu kurang lebih 5 cm dari lantai. Tempat pijakan kedua itu kurang lebih 15 cm dari lantai. Sengaja dibuat seperti itu ya teman-teman, agar orang yang duduk di kursi tersebut bisa menyesuaikan. Kalau misalkan anak-anak bisa injak di bagian pijakan atas, untuk orang dewasa bisa menginjak di bagian atas juga di bagian bawah. Di sini kita sudah hampir selesai pemasangan di tahap akhir. Jadi di sini adalah pemasangan tempat baut. Saya menggunakan besi strip ukuran 2 cm. Jadi untuk tempat baut daripada kursinya ini saya rasa sudah cukup kita pakai 4 baut. Buat teman-teman yang mungkin mau pasang lebih banyak, itu juga bisa ya teman-teman. Bahkan lebih banyak tempat bautnya itu lebih bagus. Jadi untuk proses pemasangan rangkanya ini itu kalau mau dihitung itu tidak lebih daripada 1 jam. Jadi ini sangat gampang ya teman-teman. Jadi dalam satu buah kursi itu mungkin selesai dalam waktu 1 jam. Dan yang paling lamanya itu kalau mau dihitung mungkin bagian finishingnya. Kenapa agak lama? Karena kita kalau misalkan finishing itu kan biasanya kita double, jadi harus ditunggu catnya kering dulu, baru misalkan diamplas lagi, kemudian dicat ulang. Nah begitu juga dengan alasnya juga, kalau misalkan kita kurang puas dengan hasilnya cuma dicat 1 lapis, maka
kita harus tunggu lagi catnya kering, kemudian diamplas dan kemudian dicat kembali. Itu pun kalau hasilnya sudah bagus. Ada yang pengecatannya itu sampai 3 kali ya teman-teman, supaya hasilnya itu lebih maksimal dan bisa memuaskan customer kita. Jadi pada intinya adalah kualitas kita jaga agar hasilnya bisa memuaskan dan nama baik kita tetap terjaga. Dan seperti ini dia untuk keseluruhan rangka sudah jadi, dan selanjutnya kita akan potong untuk bagian alasnya. Adapun ukuran alasnya ini itu kurang lebih 15 mili ya teman-teman. Jadi ketebalan 15 mili itu menurut saya sudah cukup kuat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lebih tebal dari ini itu juga lebih bagus. Mau pakai yang misalnya lebih tipis sedikit dari ini, misalnya yang 12 mili, itu juga sudah cukup bagus. Yang paling penting itu adalah di bagian finishingnya. Jadi di bagian finishing dan juga pemotongan. Jadi potongan itu harus akurat ya teman-teman, minimal itu harus pas dengan ukuran rangkanya. Adapun untuk finishingnya itu sebenarnya kita bisa menggunakan pelamir atau dumpul juga bisa, lebih bagus. Cuman kalau saya pribadi itu saya lebih suka menggunakan pelamir. Di samping lebih cepat juga hasilnya juga lebih halus. Nah, setelah proses pengamplasan seperti ini itu nantinya tinggal didumpul atau diamplas. Dan untuk prosesnya itu mohon maaf ya teman-teman, saya tidak sempat dokumentasikan karena menurut saya prosesnya itu sangat mudah dan juga sudah banyak di video-video saya sebelumnya. Setelah sudah jadi semuanya, saatnya ini kita finishing. Jadi untuk pertama itu kita cat dulu bagian rangkanya. Jadi untuk rangkanya di sini kita hanya menggunakan warna hitam seperti biasa. Buat teman-teman yang mau pakai warna lain itu juga bebas ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Untuk catnya seperti biasa saya menggunakan cat sejuta umat dengan campuran minyak secukupnya. Dan seperti ini dia hasilnya. Jadi untuk alasnya ini saya menggunakan cat warna coklat. Tentu saja ini adalah request daripada customer kita. Jadi untuk pemasangan alasnya ini kita bautnya dari bawah ya teman-teman, biar lebih estetik, bautnya tidak kelihatan atau tidak nampak. Sebetulnya bisa juga kita baut dari atas, tapi itu agak repot ya teman-teman, karena kalau misalkan kita mau menghilangkan jejak daripada bautnya itu kita harus dumpul kemudian cat ulang lagi. Maka menurut saya yang paling simple atau yang paling mudahnya itu kita bautnya dari bawah, lebih mudah dan lebih cepat. Tidak lupa kita tambahkan karet atau sepatu daripada besinya agar lantainya tidak gampang tergores oleh besinya saat bersentuhan langsung. Dan seperti ini dia hasilnya ya teman-teman. Jadi untuk tempat pijakan kakinya itu ada 2 mode seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mode high dan medium. Ya, jadi maksud saya itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jadi buat teman-teman yang mungkin kakinya panjang bisa di bawah, atau yang kakinya pendek untuk anak-anak juga bisa ditaruh di atas untuk kakinya. Sekian untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.